TC perdana Timnas U23 digelar. James Raven paling antusias. Fakta menarik Piala AFF U23 2025. Tom Hai tak pedulikan Arab Saudi dan Qatar di round 4. Keseruan Emil Aldero liburan di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Keseruan liburan Emil Aldero di Lombok. Tom Hai tak pedulikan Arab Saudi dan Qatar di round 4. Fakta menarik AFF U23 tahun 2025 dan yang terakhir TC perdana U23 digelar dan Jen Raven sangat antusias. Coba kita saksikan bersama ya. Mayoritas pemain Timnas Indonesia tengah menikmati libur musim panas 2025. Tidak terkecuali sang penjaga gawang Emil Aldero Mulyadi. Emil menjalani liburan dengan cara yang cukup spesial. Kiper berusia 28 tahun itu mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diketahui, Lombok merupakan pulau tempat keluarga ayah dari Emil Aldero Mulyadi berasal. Emil pun kerap mengunjungi pulau tersebut ketika musim libur kompetisi tiba. Dalam sebuah unggahan TikTok dari akun @pasir.merah, Emil Aldero Mulyadi tampak asyik bermain bola dengan anak-anak di sebuah kampung di Pulau Lombok. Kiper yang musim lalu membela Palermo tersebut tampaknya telah nyaman di Indonesia. Terbukti sudah beberapa minggu berada di kampung halaman sejak membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan ini. Juni 2025 memang menjadi bulan yang tidak terlupakan bagi Emil. Kiper yang masih terikat kontrak bersama Como itu berhasil menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Debut Emil terasa manis dengan mempermalukan Cina di GBK. Meski harus diberondong banyak gol lawan Jepang, mantan kiper Juventus tersebut telah menunjukkan perjuangan untuk tim merah putih. Emil sendiri terikat kontrak dengan Como hingga musim panas 2028. Namun, tampaknya sulit bagi Emil untuk mendapatkan tempat utama di klub tersebut. Misalnya yang terjadi di paruh kedua musim 2024-2025. Como meminjamkan Emil ke klub Serie B Palermo. Tentu menarik menanti apa yang menjadi keputusan dari Emil terkait karirnya di musim panas lain. Sangat mungkin bagi Emil untuk meninggalkan Como dan mencari klub lain yang mampu memberinya garansi tempat utama. Gelandang Timnas Indonesia Tom Hai memilih untuk menahan diri dalam menanggapi penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, keputusan AFC menuju kedua negara tersebut telah mengundang beragam reaksi dari banyak pihak. Tak hanya pecinta sepak bola tanah air, pandit lokal hingga media luar negeri pun menyoroti kebijakan AFC yang terlihat menguntungkan tim Timur Tengah. Kendati demikian, Tom Hai menilai bahwa terlalu dini memberikan opini tentang keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Pasalnya, pengundian grup baru akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai pemain yang dikenal tenang dan rasional, Hai menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya akan lebih fokus memberikan tanggapan setelah mengetahui siapa lawan yang akan mereka hadapi, serta di mana pertandingan akan berlangsung. Dengan format baru yang digunakan oleh AFC, peta kekuatan di putaran keempat ini akan sangat menentukan kans masing-masing tim untuk meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yeah, I think right now the answer is we will see. Of course, first the draw, and then you know exactly the teams you're facing and where. So probably we'll have a little bit more in-depth talk about it. Yeah, when it gets a little bit. Meski dihadapkan dengan lawan tangguh dan potensi bermain di kandang tim kuat, semangat perjuangan para pemain Garuda tetap menyala. Tom Hai dan tim tidak ingin membuang energi dengan membahas kontroversi seputar lokasi pertandingan. Fokus mereka hanya satu, berjuang demi tiket langsung ke Piala Dunia. Tom Hai bahkan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk hanya mengejar posisi runner-up. Menurutnya, target ideal adalah menjadi juara grup atau lolos langsung ke Piala Dunia. 1. Tempat dan lokasi pertandingan. Piala AFF U23 2025 akan diadakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pemilihan stadion ini didasarkan pada fakta bahwa stadion tersebut baru saja selesai direnovasi dan mampu menampung sekitar 19.000 penonton. Selain itu, ada rencana untuk memanfaatkan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, serta Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi.
Hal ini menunjukkan bahwa PSSI berupaya untuk menyebar penyelenggaraan pertandingan ke berbagai stadion di seluruh Indonesia, sehingga tidak hanya terpusat di satu tempat saja. 2. Keterlibatan tim dan pemain. Piala AFF U23 2025 akan melibatkan 12 negara yang tergabung dalam AFF. Indonesia sendiri telah ikut serta dalam turnamen ini sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2019 dan 2023. Dalam sejarahnya, Piala AFF U23 hanya pernah diselenggarakan di 2 negara, yaitu Thailand dan Kamboja. Penyelenggaraan turnamen di Indonesia tahun ini menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola di Asia Tenggara. Dengan adanya ajang ini, diharapkan kualitas sepak bola di Indonesia dapat meningkat serta memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda. 3. Momen kebangkitan. Turnamen 2025 ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membalas kekalahan yang dialami pada final edisi sebelumnya. Di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand, Timnas U23 harus menerima kenyataan sebagai runner-up setelah kalah dalam adu penalti melawan Vietnam. Kekalahan tersebut memang menyakitkan, tetapi hal ini justru menjadi pemicu semangat bagi skuad Garuda Muda untuk tampil lebih baik di turnamen yang akan datang. Dengan dukungan penuh dari para penggemar di tanah air, meraih gelar juara bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Kualitas para pemain muda yang terus berkembang melalui kompetisi lokal menjadi harapan besar bagi tim. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Timnas Indonesia U23 telah memulai latihan perdana jelang menghadapi Piala AFF U23 2025. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Gerald Vandenberg sebagai pelatih baru. Namun, para penggawa Garuda terlihat menunjukkan tekadnya untuk mengharumkan tim merah putih. Dikutip dari unggahan TikTok Timnas Indonesia, para pemain yang dipanggil Gerald Vandenberg untuk menjalani pemusatan latihan terlihat begitu antusias. Tampak Kakang Rudianto, Arhan Fikri, hingga Ahmad Maulana menebar senyum untuk memulai latihan perdana. Menariknya, 3 pemain keturunan yakni John Sraven, Victor Dothan, dan Brandon Skeuneman juga telah hadir. John Sraven yang menjadi satu-satunya pemain diaspora tanpa disangka tepat waktu menjalani pemusatan latihan perdana. Sama seperti biasanya, striker FC Dordrecht tampak paling antusias untuk membela lambang Garuda di dada. Sementara itu, gelandang Arema FC Arhan Fikri mengaku sangat optimis bisa menembus skuad utama Timnas Indonesia U23 meski harus bersaing dengan nama-nama besar. Berbekal sebagai pemain muda terbaik Liga 1, Arhan Fikri optimis bisa mencuri hati Gerald Vandenberg. Persaingan skuad Garuda Muda pilihan Gerald Vandenberg kali ini memang terbilang menarik. Selain banyak pemain debutan yang dipanggil, sejumlah nama-nama juga mendapatkan kepercayaan. Gerald Vandenberg pun nantinya akan mengerucutkan para pemain muda terbaik dari 30 nama menjadi hanya 23 saja.